Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Ayu. Pada hari ini, Ibu akan membahas materi mengenai hukum Newton tentang gerak. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak penjelasan berikut. Hukum gerak Newton yang akan kita bahas di sini meliputi hukum Newton, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Lalu ada juga macam-macam gaya, yaitu gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek. Serta ada aplikasi hukum Newton, yaitu bidang datar, bidang miring, katrol, dan elevator. Hukum 1 Newton biasa disebut dengan hukum kelembaman. Hukum ini berbunyi, setiap benda akan tetap diam atau akan tetap bergerak lurus kecuali diberi gaya yang besarnya tidak sama dengan 0. Nah, hukum 1 Newton dapat dituliskan secara matematis, yaitu sigma F sama dengan 0, atau total gayanya itu sama dengan 0. Selanjutnya, hukum 2 Newton yang berbunyi, percepatan sebuah benda sebanding dan searah dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massa. Jika dituliskan secara matematis, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F di sini adalah resultan gaya, satuannya Newton. M adalah massa, satuannya kilogram, dan A adalah percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Selanjutnya ada hukum 3 Newton yang biasa kita sebut juga dengan hukum aksi-reaksi. Berbunyi, ketika kita memberikan gaya terhadap suatu benda, yaitu yang berupa aksi, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama kepada kita, namun arahnya berlawanan, yang disebut dengan reaksi. Nah, secara sistematis, hukum 3 Newton dituliskan dengan F aksi sama dengan negatif F reaksi. Kenapa di sini negatif? Karena arahnya berlawanan. Selanjutnya macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya berat. Jadi, gaya berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Gaya berat ini selalu mengarah ke bawah. Nah, di sini ada 4 macam posisi benda. Kalau kalian lihat, gaya berat itu selalu ke bawah. Maka, jika ada benda yang posisinya seperti ini, gaya beratnya atau W-nya itu ke bawah. Nah, jika ada benda yang posisinya di bidang miring seperti ini, berarti gaya berat atau W-nya itu juga ke bawah. Posisi ketiga seperti ini, W-nya juga ke bawah. Dan posisi keempat seperti ini, W-nya juga selalu ke bawah. Karena arah gaya berat itu selalu ke bawah. Nah, gaya berat atau W itu dapat dirumuskan dengan W sama dengan M kali G. Dengan W adalah gaya berat, M adalah massa, dan G adalah gravitasi. Selanjutnya, gaya normal, yaitu gaya sentuh suatu bidang permukaan terhadap benda yang menempel atau menekan bidang tersebut. Nah, arah dari gaya normal itu sendiri adalah selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Di sini ada suatu gambar benda dengan 4 posisi. Pada posisi pertama, yaitu pada bidang datar, karena gaya normal memiliki arah tegak lurus, maka gaya normalnya ditunjukkan oleh anak panah tersebut. Pada posisi kedua, ini pada bidang miring, gaya normalnya ditunjukkan oleh anak panah tersebut. Pada posisi ketiga dan keempat pun juga sama. Nah, secara matematis, gaya normal itu dituliskan sebagai berikut. Sigma F sama dengan M dikali A. N dikurangi W sama dengan M dikali 0, karena percepatannya adalah 0. Maka N dikurangi W sama dengan 0, karena M dikali 0 itu adalah 0. Lalu kesimpulannya adalah N sama dengan W, atau besarnya gaya normal itu sama dengan besarnya gaya berat suatu benda. Nah, yang terakhir ada gaya gesek, yaitu gaya yang bekerja pada dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Contohnya ini, ada suatu benda. Nah, ini bendanya bergerak ke arah F besar ini. Maka gaya geseknya adalah F kecil ini. Jadi, arah gaya gesek itu selalu berlawanan. Nah, gaya gesek itu ada dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis.
Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada saat benda tersebut dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Sedangkan gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada suatu benda saat benda tersebut dalam keadaan bergerak. Nah, rumus untuk mencari gaya gesek adalah F sama dengan mu dikali N. F ini adalah gaya gesek, mu adalah koefisien gesekan, dan N adalah gaya normal. Ini ada contoh, sebuah benda diam memiliki massa 30 kg, berada di atas lantai kasar dengan koefisien gesek statis antara balok dan lantai adalah 0,2. Kita diminta untuk menentukan gaya berat balok atau W, gaya normal balok atau N, dan gaya gesek balok atau F. Seperti biasa, langkah yang pertama kita tentukan dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah massa 30 kg. Jadi M di sini adalah 30 kg. Lalu ada koefisien gesek statis yaitu 0,2. Jadi mu adalah 0,2. Nah, gambar tersebut dapat kita gambarkan gaya berat dan gaya normalnya. Seperti ini. Jadi gaya berat itu W selalu menuju ke bawah dan gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang atau N. Nah, sekarang kita cari dulu gaya berat balok atau W. W itu rumusnya adalah M dikali G. M-nya berapa ini? 30 kg. Dikali G itu adalah gravitasi bumi. Besarnya adalah 10 meter per second kuadrat. Jadi kita tulis kali 10 menjadi 300 Newton. Jadi beratnya adalah 300 Newton. Lalu gaya normal balok. Nah, dapat kita ketahui bahwa besarnya gaya normal itu sama dengan gaya berat. Jadi gaya normalnya adalah gaya beratnya di sini berapa? 300 ya yang sudah kita cari. Jadi gaya normalnya juga 300 Newton. Paham sampai sini? Nah, lalu yang terakhir yaitu gaya gesek balok. Untuk mencari gaya gesek atau F, kita gunakan rumus mu dikali gaya normal. Mu-nya berapa itu? 0,2 dikali gaya normalnya berapa ini? 300. Jadi kita hitung hasilnya adalah 60 Newton. Sampai sini paham? Mudah kan? Nah, itu adalah penjelasan Ibu mengenai hukum Newton. Semoga dengan kalian menyimak penjelasan ini, kalian menjadi paham. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.